Shalom, selamat Shalom, pagi. Mari haleluya, kita puji memuji Tuhan. Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Lupa ya. Ganti lagu aja ya. Ngeblank. Kadang-kadang lagu itu hampir-hampir sama ya. Jadi kadang-kadang nadanya lupa ya, maaf ya. Begitu banyak bukunya, tapi kadang aku ndak bisa nyanyinya ya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua
Ya Aba, ya Bapa, selamat pagi, bersyukur Kau baik, Kau sungguhlah Kau sungguh sangat baik. Kau berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami bersama-sama rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini di dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Halo, selamat pagi Pak Henry, Halo, Bu semuanya. Viken, Bu Lili, Haleluya. Yohanes, selamat pagi Erwin, selamat pagi Bu Erwin, selamat pagi Esther, selamat pagi Sepsi, selamat pagi Pak Anton, selamat pagi semua yang sudah bergabung. Mungkin tidak kami sebutkan, mohon maaf, tapi kami percaya kalian merindukan Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita sampai pada poin yang kedua dari pelajaran Gospel of Blessing ya. Gospel of Blessing. Injil Kerajaan Allah tentang berkat. Gospel of Blessing. Ada 10 kunci hidup berkelimpahan. Yang pertama, kemarin kita bahas percaya bahwa kelimpahan adalah kehendak Allah. Kita percaya dulu ya, tidak ada miskin absolut, tidak ada orang terus miskin, tidak ada orang terus sengsara ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Itu kata daripada Amsal ya. Nah, yang kedua yaitu jadikanlah Allah sebagai partner dalam kehidupan saudara. Hari ini partner saudara siapa? Mungkin dalam usaha suami istri berdua punya perusahaan, punya karyawan ya. Mungkin juga suami istri beda pekerjaannya ya. Mungkin juga Anda berkongsi dengan teman, rekan kerja, atau bahkan berkongsi dengan orang yang belum Anda kenal ya. Berani enggak? Baru kenal di internet kemudian ngajak kongsi terus kemudian oke gitu ya. Kalau orang barat itu memang mereka berkongsi dulu baru berteman ya. Tapi kalau orang timur itu berteman dulu baru berkongsi. Jadi beda pandangan ya, beda budaya. Kalau orang barat berkongsi dulu baru berteman, tentu dalam berkongsi punya kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan atau diajukan terlebih dulu dan mereka dapat penuhi ya. Baru mereka berteman, mempunyai hubungan yang baik, artinya begitu ya. Shalom Bu Lasma, good morning. Tetapi kalau orang timur itu dari teman dulu ya, dari teman kemudian berkongsi. Jadi mungkin tata aturan itu mereka belum mengerti, tetapi karena ia orang baik, ia teman yang bisa dipercaya, maka mereka berkongsi. Kita mau amannya ya. Iya. Tapi belum tentu aman juga ya. Karena merasa teman baik terus sak karpe dewe. Istilah kuping itu. Ada banyak cerita tentang kongsi ya. Mungkin Anda punya cerita tentang kongsi yang merugikan Anda atau Anda merasa dizolimi atau bagaimana ya. Pastilah ada ya. Nah, hati-hati dalam berkongsi ya. Kongsi yang tidak pernah gagal adalah bersama Tuhan Yesus. Ajak Yesus sebagai kongsimu. Amin. Amin. Nah, bekerja samalah dengan Allah dan turutilah hukum-hukum kelimpahannya. Tentu kalau kita kongsi itu ada aturan ya, ada tata aturan, ada pembagian kerugian, pembagian keuntungan dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita bekerja sama dengan Allah, kita harus mentaati hukum-hukum kelimpahan dari Allah ya. Jadikan dia sebagai senior partner dalam usaha saudara ya.
Berikan kepada dia kursi pimpinan dalam setiap rapat bisnis saudara. Ya memang secara fisik tidak ada kursi kosong yang ditaruh di ruang rapat gitu ya. Tidak ada, tetapi jadikan ia virtual ya. Tidak kelihatan. Dia senior partner, dia pemimpin rapat saudara ya. Biarlah ia membimbing segala keputusan dan utarakan kepadanya segala masalah yang dihadapi. Ketika menghadapi permasalahan yang pelik dalam acara kongsi ya, dalam pekerjaan kita, maka bawalah itu dalam doa, bawalah ke dalam tangan Tuhan terlebih dulu. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Amin. Sebentar saya nyalain lampu, Pak. Minta dinyalain lampunya. Lupa nyalain lampu ya. Nah, lebih terang. Oke. Jadi perkara-perkara yang sulit itu dibawa kepada Tuhan. Biarpun perkara sepele ya, diceritakan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberi hikmat ya untuk bagaimana kita dapat mengerjakannya. Setelah kita semua menyerahkan problem kepadanya, jangan lagi Anda mengerjakannya sendiri ya. Seringkali, oh kok lama ya Allah ini tidak kasih jawaban. Akhirnya bertindak gegabah. Sabar dan percaya bahwa ia akan mengendalikan usaha saudara dan usaha saudara akan berjalan dengan lancar. Selamat pagi Bu Ami. Tantangan akan disingkirkan ya. Ingatlah firman Allah. Roma 8 ayat 28 kita baca. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ada versi lain dari Alkitab ini, yaitu segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mencintai Tuhan dan kepada mereka yang dipanggil menurut rencananya. Nah, jadi Allah itu tak pernah gagal ya. Karena Allah tidak pernah gagal, kita juga seharusnya tak akan gagal. Apabila kita menyerahkan segalanya kepada Dia yang membuat kita sukses. Jadi saya punya buku Tuhan Penguasa Dunia Usaha ya. Jadi bagaimana kiat-kiat kita berusaha di dalam Tuhan. Allah tidak menginginkan anak-anaknya hidup dalam kegagalan. Anak yang berdosa, gagal, dan pemberontak membawa aib bagi orang tuanya. Is that right, bro? Ya, betul. Apakah Allah Bapa kita dimuliakan melalui kegagalan anak-anaknya? Tentu Allah tidak dimuliakan melalui kegagalan anak-anaknya. Jadi kalau anaknya gagal, tentu Allah juga ikut bersedih. Roh Kudus itu roh yang peka, roh yang sensitif, tentu ia juga ikut bersedih gitu ya. Apakah Allah menginginkan hal-hal yang jelek dan bukan hal-hal yang baik dari anak-anaknya? Tentu tidak ya. Allah selalu menginginkan hal-hal yang baik yang terjadi pada anak-anaknya. Kita melihat Matius 7 ayat 7 sampai 11 ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Amin. Jadi kita harus minta, kita harus cari, kita harus mengetuk pintu Tuhan, ya. Ya. Jadi jangan menjadi orang yang salah paham dengan Tuhan. Oh, Tuhan yang menyediakan, aku tak menengahi. Menang dalam arti kita berserah, bukan menyerah. Berserah kepada kehendak-Nya. Seringkali di dalam memulai bisnis kita tidak melibatkan Allah, ya. Yang pertama adalah kalau kita berkongsi. Pernah enggak tanya sama Tuhan, boleh enggak kongsi atau harus kerja sendiri? Pak Gem pernah enggak waktu mulai bekerja dulu, waktu kongsi itu, kongsi toko itu, tanya Ya. Tuhan? Ya, kita harus tanya Tuhan, melibatkan Tuhan, ya. Waktu itu saya pertama buka toko itu kongsi 3 orang, ya. Papa saya yang kongsi, ya. Saya serahkan toko itu pada papa saya masih kerja di luar, ya. Toko itu kongsi 3 orang. Jadi ya karena ya teman memang, jadi tahu ya sifat-sifat mereka, keadaan mereka, sehingga kita berkongsi 3 orang. Jadi ya itu. Tapi ada hal-hal yang perlu dicatat, ya. Kalau kongsi itu tidak boleh 3 orang, harus 4 orang, 2 orang atau 4 orang. Karena kalau 4 orang berarti 2 berpihak, jadi sama, ya, sama satu-satu gitu. Jadi sebaiknya begitu. Kalau bolo-boloan. Iya, kalau 3 orang, yang 2 bolo, yang 1 kalah, ya itu. Jadi itu 4 orang, tidak boleh 3 orang. ganjil. Kayak kursi itu kalau 3 kan tidak kuat, gampang guling, ya. Ya, Kaki 4 itu kuat, ya. Orang India itu benar percaya bahwa ya ini adat budaya, ya. Bahwa kalau kaki 3 itu gampang guling. Ya memang benar, ya. Tidak seimbang. Kan tidak ada keseimbangan. Kaki 4 baru Kuat. tidak guling, ya. Ya itulah. Ya itu boleh percaya, boleh enggak. Falsafah dunia, ya. Kadang-kadang terjadi gitu loh, ya. Iya. Ya waktu papa saya itu kongsi 3 orang itu, yang 1 meninggal. Jadi terus diganti oleh keponakannya, ya, yang isi ke dalamnya juga meninggal gitu loh. Jadi akhirnya kongsinya itu bubar, ya, karena yang 1 meninggal. Akhirnya kita buka sendiri karena yang 1 meninggal, 1 mengundurkan diri, ya. Akhirnya bubarlah kongsi itu. Tidak mudah tentang bikin kongsi, ya. Mudah, ya. Ada kendala, ada apa itu, hambatan, ya. Perjuangannya tidak sama, kan? Di antara kita juga ada yang sebagai penasehat, ya. Di antara kita itu juga karena kita serahkan pada Tuhan, ya, Tuhan sebagai penasehat yang ajaib, ya. Tapi di antara kita kongsi itu harus kita bisa ada salah satu yang leadernya gitu loh, sehingga dia bisa menata semua itu dengan baik sehingga berjalan baik, ya. Yang 1 dari leader, yang lain juga mau nurut di situ, juga kerjasama yang baik harus terjadi gitu, ya. Seperti kita kerjasama dengan Tuhan Yesus, ya, harus kerjasama yang baik yang terjadi gitu. Kita mau nurut segala ketetapan-ketetapannya, firman-Nya, aturan-aturannya, sehingga terjadilah mitra yang baik kita dengan Tuhan, ya. Sehingga apapun yang kita serahkan pada Tuhan, Tuhan buat kita menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Nah, Bu Wanda ini pernah kongsi, ya. Terus berkata kepada saya, apa ini? Kok satunya tidak mau kerja? Nah, ini masalah, ya. Akhirnya Bu Wanda juga menjadi seorang diri, ya. Karena kongsinya pergi gitu, ya. Jadi untuk kongsi ini memang sulit untuk mendapatkan partner, ya. Partner yang setia, partner dalam suka dan duka dalam arti sebenarnya, ya. Nanti kalau rugi kan pergi semua. Tidak ada yang mau nanggung kerugian. Karena kita yang rajin, dia yang
malas-malesan. Kadang-kadang dia yang rajin, justru kita yang malas-malesan. Nah, ini bisa terjadi juga. Jadi masalah kongsi itu perlu betul-betul berdoa kepada Tuhan, minta partner yang tepat sehingga perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya dalam perusahaan, dalam pelayanan pun kita minta partner yang tepat ya. Seringkali partner ini untuk konsisten itu tidak gampang ya. Coba saudara bikin aja persekutuan doa, nanti kan partnernya bolak-balik ganti ya. Karena ada orang yang mampu untuk menerobos penghalang, ada orang yang gandol ya, ada orang leader, ada orang pengintil ya. Jadi kalau sama-sama leader nanti bisa berantem karena merasa nggak cocok. Jadi visi misi pembagian tugas itu harus ada di antara para kongsi, atau mereka hanya menanam modal kemudian mengangkat leader. Nah, itu lain lagi. Tapi ketika para penanam modal ini ada kegoncangan ekonomi, menarik modalnya dengan tiba-tiba, lah itu harus juga dengan peraturan ya, tidak boleh dengan tiba-tiba, kan kolaps perusahaannya ya, kecuali sudah punya untung jual saham gitu ya. Nah, itulah yang kita perlu pikirkan ya. Ada peristiwa yang sangat lucu ya, tapi Tuhan berkarya, dan Tuhan kalau mau dijadikan partner itu sungguh-sungguh akan memberikan tahu, yaitu waktu Pak Gemini diajak kongsi bikin batu bata ya, inget ya. Jadi ada seorang tetangga kami yang sedang kesulitan dalam bidang ekonominya, mengajak kongsi membuat sebuah perusahaan batu bata di desa ya, di desa ya. Desa ya. Ada lahan yang bisa tanahnya diambil untuk batu bata itu sebagai bahan baku batu bata ya. Dan itu suatu pekerjaan yang di luar pekerjaan kita ya. Tapi ya kita bisa aja berusaha ya, mungkin bisa berhasil gitu ya. Terus ya sudah, ya Pak, ayo kita kerjasama, enggak apa-apa. Nanti saya ya keluar modal berapa untuk beli alat mesin cetaknya itu, dan sewa lahannya, terus kita pakai pekerja ya, semuanya dihitung dengan baik gitu. Terus ya sudah mulailah terjadi kerjasama itu gitu. Mulailah dia menghubungi tempat lahannya itu dan mencari itu tempat cetak batanya itu, mencari orang yang mau menjual tempat batanya itu. Tapi suatu malam saya itu mimpi, ya ini mimpi atau diberitahu Tuhan ya, bahwa mesinnya itu sudah terjual sehingga tidak bisa kita miliki mesin itu. Loh, kalau tidak ada mesinnya gimana untuk kita kerjakan, tidak bisa. Pakai tangan. Saya sendiri heran tuh, kok saya kok bisa, ini ada pemberitahuan dari Tuhan yang luar biasa itu ya. Loh, kok bisa ya. Terus besoknya itu orangnya datang kepada saya. Terus dia cerita panjang lebar. Saya congklak, saya potong pembicaraannya. Interupsi. Saya potong pembicaraannya, interupsi. Saya katakan bahwa, loh, tapi itu mesinnya kan sudah terjual kepada orang lain. Loh, Bapak kok bisa tahu? Luar biasa ya. Luar biasa ini ya. Roh Kudus ya. Roh Kudus ya. Tuhan tidak boleh saya akhirnya kerjasama dengan orang ini ya. Luar biasa, dia bisa beritahu saya kalau mesinnya itu sudah terjual. Waktu saya katakan, loh itu kan mesinnya sudah terjual orang lain, mana kita bisa kerjasama? Loh, Bapak kok bisa tahu kalau sudah terjual? Ya tak tahu Pak, saya sudah ada yang ini beritahu pada saya. Tuhan sudah beritahu saya kalau mesinnya itu terjual. Iya Pak. Jadi dia juga gombol ya. Tadi akhirnya batalah kongsi bikin bata itu. Sebetulnya sebelumnya Pak Gem yang ngomong sama saya, diajak Pak A bikin batu bata. Terus saya mikir, loh nanti aku jadi juragan boto ya, aku mesti ke desa. Itu aku tidak sejahtera gitu loh. Dan juga saya itu tahu latar belakang kehidupan
yang mengajak kongsi itu, saya merasa tidak aman gitu ya. Saya bilang, ayo berdoa dulu saja sama Tuhan. Boleh apa enggak? Selalu saya tekankan, kita itu kalau mau mengadakan apa-apa itu nanya sama Tuhan dulu. Apapun yang pribadi saya mau lakukan atau kami berdua itu selalu ngomong sama Tuhan dulu. Boleh enggak gitu, enggak usah tanya macam-macam sama Tuhan. Tuhan boleh enggak aku kongsi sama orang ini bla bla bla, sudah enggak usah macam-macam tanyanya. Cuman itu doang. Dan akhirnya Tuhan memberitahu lewat mimpi kepada suami saya. Jadi kita enggak gontok-gontokan ya. Ada yang nanti gini, aku nanti gini. Enggak, aku enggak mau mematahkan semangat orang, dan juga ya barangkali Tuhan memberi kesuksesan lewat itu. Terus kita patahkan dengan kata-kata kita. Jadi lebih baik jika suami istri atau pertemanan kita ngajak bersama-sama, ayo kita tanya Tuhan dulu aja, paling aman itu gitu. Berdoa ya, kalau boleh ya pasti Tuhan buka jalan, kalau enggak boleh lah itu tadi mesinnya wis payu. Jadi saya gembira ketika saya juga enggak menjadi penyebab kegagalan itu atau gegeran atau apa, enggak ada gitu, enggak ada friksi gitu ya. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan sebagai partner dalam kehidupan kita, kita punya Roh Kudus. Nanti Roh itu yang akan berbicara kepada setiap kita ya, karena kita punya free will ya. Nah, orang sudah metenteng, tahu metenteng, sudah berniat itu kita itu sulit untuk mencegah ya, berniat ini gitu ya. Sulit untuk mencegah, tetapi ketika gagal baru kita ngomong, sudah toh tak kasih tahu tadi. Lah itu menyebabkan apa? Kepahitan saudara ya, menyebabkan kita bertengkar sampai akhir zaman. Jadi ndak usah, wis ngomong aja sama Tuhan. Tuhan nek oke, Tuhan pasti kasih tahu, nek ndak oke, Tuhan juga pasti memberi jalan yang lebih baik gitu ya. Jadi rekan-rekan pendengar atau pengikut setia daripada renungan gembala ini bisa mencontoh, artinya apa? Yaitu kalau mau bikin sesuatu nanya sama Tuhan dulu ya. Kalau Tuhan buka jalan pasti Tuhan kasih tanda-tanda yang melancarkan pekerjaan itu. Tetapi kalau tidak, ya Tuhan pasti juga kasih tanda-tanda ya. Seperti Gideon itu ya, baca saja Gideon. Selamat pagi Pak Susilo. Jadi kita tidak salah ya, nanam modal gagal, lama-lama entek modalnya, lama-lama habis itu modalnya ya. Kita memang tidak selalu gini ya, itu passion kita, terus kita dapat kerjaan sesuai dengan passion kita gitu ya. Belum tentu. Kadang-kadang passion kita di A, tapi kerjaan kita di B. Dan B diberkati Tuhan, mosok mau ditutup ya, nggak mungkin ya, ditinggalkan. Ya dilakukan yang B ini. Nah, passion kita ya hanya sebagai hobi atau sekedar tempo aja gitu ya. Pekerjaan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan pendidikan yang kita peroleh ya. Iya. Ya, seorang apoteker itu bisa kerja di perbankan. Loh, kok bisa bank itu terima apoteker? Alasannya apa? Apoteker itu teliti dalam dia praktek kerjanya itu, dia kalau nimbang obat itu harus teliti. 0,000 gram itu dihitung semua. Lama-lama tidak ada obatnya karena 0,000. Tapi kalau saudara lulusan apoteker melamar di bank pasti diterima. Kalau wajahnya cantik loh ya, wajahnya. Masa di bank harus wajah cantik? Wajahnya enggak lah. rupawan, terus. Tapi sekarang nggak ada orang jelek ya, guys, nggak ada orang jelek. Sedikit dana sudah. Apalagi fotonya pakai filter ya. Ini enggak pakai filter loh ya. Jadi kami ini apa adanya. Shalom Esterlin sedang ada di Jawa Tengah. Kita itu dia lulusan apoteker tapi kerjanya di perbankan. Saya tanya, kok bisa kamu itu apoteker kok bisa diterima di perbankan? Ya itu alasannya tadi itu. Anak-anak apoteker itu diprediksi mereka teliti di dalam hitung-hitungan itu. Jadi kalau di bank kan perlu hitungan yang saklek ya, berapa tidak ada diskon, diolah-olah dioplos. Jadi itu yang menjadi alasan
apoteker bisa kerja di perbankan. Ya, kembali kepada firman Tuhan, maka kita harus benar-benar ya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita, ya. Jadi, ayo jangan mundur, kalau mau kongsi silahkan ya. Diatur yang baik dengan notaris, dengan legal ya, dilegalkan gitu ya. Dan semua harus punya ini semangat yang sama ya. Visi misi harus sama, visi misinya harus disamakan dulu. Sehingga kalau melirit atau mundur itu memang keadaan yang memaksa dia mundur, bukan karena apa ya, sesuatu hal yang apa ya, mengganggu gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa pertemanan bisa jadi kongsi, orang baru pun bisa jadi kongsi, dan akhirnya jadi pertemanan. Kedua-duanya saya pikir ya sama baiknya, sama ada lebih kurangnya ya. Yang penting kita ini betul-betul nanya sama Tuhan. Nah itu masalahnya. Tidak setiap orang bisa mendengar suara Tuhan. Tidak setiap orang bisa peka kepada tuntunan Tuhan. Nah, kalau tadi Pak Gem dikasih mimpi dengan jelas, itu pun kan mimpinya bukan tidak boleh kongsi, tetapi barangnya wis ndak ono. Barangnya sudah ndak ada yang mau dibikin. Jadi mau bikin apa ya ndak ada. Jadi itu sudah final gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin ada insting apa itu, naluri dari seorang istri yang memperingatkan, Pak, orang ini ndak baik loh. Aku melihat dia itu seperti ini. Tapi kadang-kadang orang itu ngeyel, suami ngeyel ya, istri ndak bisa apa-apa. Akhirnya jatuh ke jurang, gelundung bersama-sama. Jadi ini memang berat ya. Jadi ayo jadikan Allah sebagai partner dalam kehidupan saudara. Kalau Allah tidak dijadikan partner, maka kita akan susah ya. Susah untuk maju, susah untuk sukses ya. Bertahun-tahun pancet aja gitu-gitu aja. Pancet aja tetep aja. Ayo mulai hari ini tanya Tuhan. Tuhan, besok aku mengerjakan ini boleh enggak? Saya selalu ngomong tanya, boleh enggak aku seperti ini? Tuhan pasti jawab kok. Tuhan pasti kasih jawaban. Kalau belum kasih jawaban tak tanya lagi, 3 bulan sekali tanya. Tidak salah juga ya. Akhirnya dia mungkin kesel be Tuhan dengar aku tanya Tuhan terus sampai dijelentrehkan. Akhirnya diberi penjelasan yang sempurna ya. Akhirnya saya diem. Kalau saya tidak nurut sama Tuhan, saya tidak ada hari ini. Amin. Amin. Apa Pak Gem mau ngomong apa? Ya itu tadi nasihatnya, ya kita harus nurut ya. Kalau nggak boleh ya boleh. Ya senjatanya cuma berlutut dan berdoa itu. Ya itu. Oke. Ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Kalau kami hari ini mau bincangkan tentang berkat-berkat Tuhan dan pekerjaan kami, kami mau bekerja sama dengan Tuhan Yesus di dalam segala hal, di dalam usaha kerja kami. Kami serahkan kepada Tuhan, di mana Tuhan sebagai bos kami, sebagai manajer kami, sebagai pemilik usaha kami, dan kami sebagai pelaku pekerjaannya, sehingga kami mau nurut atas segala perintah-perintahnya, dan sehingga pekerjaan-pekerjaan kami menjadi lancar, berhasil, dan beruntung karena Tuhan sudah pimpin sejak awal dari semua usaha kerja kami, sehingga usaha kerja kami menjadi lancar. Karena segala sesuatu hal di dalam pekerjaan itu kami tanya pada Tuhan, berkenan enggak pekerjaan ini kita lakukan. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus dan Dia selalu bersama kita, Dia pasti memberikan jawaban. Dia buka jalan untuk suatu usaha yang akan kita lakukan. Kalau tidak berkenan, Dia pasti tutup jalan untuk kita tidak melakukan sesuatu hal yang akan merugikan kita. Amin. Tuhan Yesus, thank you. Kau baik, Kau selalu mengasihi kami, Kau selalu pimpin kami sehingga kami selalu bisa berjalan, berusaha bersama Engkau Yesus. Kami pasti berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami masalah dalam perkongsian, dalam dunia usaha mereka, ataupun modal mereka yang habis. Tuhan, kami percaya ketika mereka mulai lagi dari nol, Tuhan tolong, Tuhan bantu, dan agar mereka menjadikan Tuhan sebagai penguasa dunia usaha mereka. Kirimkan orang-orang yang baik yang akan berkongsi, kirimkan orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mau bekerja dan bekerja bersama-sama. Juga Tuhan, kami percaya Engkau telah menyediakan modal bagi mereka, yaitu berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Pak Bambang kasih pantun, ada ikan lohan bodinya lemu-lemu, jadikan Tuhan sebagai partner dalam hidupmu, amin. Amin. Jadikan dia partner bisnismu, partner pelayananmu, partner di dalam hidupmu, yaitu Kristus Yesus Tuhan, amin. God bless you guys, see you tomorrow dengan judul bekerja pada pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ternyata ada loh pekerjaan yang tidak dikehendaki Allah, yuk. Ayo kita tetap setia sama Tuhan Yesus. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang, nanti malam. God bless you. Pak Erwin, Bu Ira, Timothy, juga adiknya. God bless Tabita ya. God bless you all. Bu Lili, Bu Lasma, Bu Lili, Tuhan berkati. Bu Lasma. Haleluya, semuanya Tuhan berkati. See you.